May I have this dance? Halo guys, kembali lagi di channel Hatet01 bersama gue Fikri. Jadi hari ini kita akan merekap alur cerita dari series The Owl House. Series yang baru aja rilis tahun kemarin dan baru ada satu season ya. Dan sekarang kita akan recap langsung satu season ya. Sebelumnya jangan lupa di like sama subscribe ya. Oke, kalau begitu langsung aja tanpa berlama-lama ya. Langsung gas. Kisah ini berawal dari seorang anak bernama Luz. Jadi, Luz ini suka mengekspresikan dirinya dengan cara-cara yang aneh. Saking anehnya, teman-temannya pun menjadi risih dan takut kepadanya. Nah, lalu suatu ketika, Luz pun dipanggil ke kantor kepala sekolah dan ibunya pun dipanggil ke sekolah. Ibu Luz pun memutuskan untuk mengirim Luz ke perkemahan musim panas. Hari itu pun tiba, hari di mana Luz harus pergi ke perkemahan musim panas. Sang ibu kembali meyakinkan anaknya agar anaknya semangat. Lalu Luz pun membuang buku favoritnya agar semakin yakin untuk pergi ke perkemahan musim panas dan berusaha untuk menjadi anak normal. Tapi setelah ibunya pergi, dia malah berniat untuk mengambil buku itu kembali. Namun ternyata buku itu ada di karung yang dibawa oleh seekor burung hantu. Tentunya Luz pun mengejar burung tersebut. Burung tersebut pun masuk ke rumah kosong. Awalnya Luz ragu, namun ia pun akhirnya masuk. Ternyata rumah yang ia masuki terhubung ke dalam sebuah portal menuju dimensi lain. Saat Luz masuk, Luz pun tiba-tiba berada di dalam sebuah tenda yang penuh dengan barang-barang. Lalu ia pun mendengar ada suara dari luar. Ia pun mencoba untuk melihat, ternyata di sana ada burung tersebut dan juga bersama pemiliknya. Saat sang pemilik burung tersebut hendak membakar buku milik Luz, Luz pun segera berlari lalu mengambil buku tersebut dari tangan si pemilik burung. Lalu Luz pun berkenalan. Ternyata sang pemilik burung itu adalah seorang penyihir bernama Eda. Eda memang sering mengambil benda-benda milik manusia dari tempat sampah untuk dijual kembali di dunianya. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba datang penjaga istana yang hendak menangkap Eda. Mereka pun segera berkemas lalu kabur dari tempat itu. Saat di jalan, Luz pun bertanya, "Ada di tempat apa mereka?" Lalu Eda pun menjawab, "Mereka ada di Boiling Isles." Lalu mereka pun sampai di rumah Eda. Ternyata rumah itu bernama The Owl House. Mereka pun segera bergegas masuk. Ternyata di dalam Eda tidak tinggal sendiri. Dia ditemani oleh seorang iblis kecil bernama King. Setelah berkenalan, Luz pun meminta Eda untuk mengembalikannya ke bumi. Namun Eda tidak bisa, karena Eda masih membutuhkan Luz untuk melakukan beberapa misi. Misi tersebut adalah mengambil kembali mahkota milik King yang katanya dicuri oleh para penjaga istana. Lalu karena tidak ada pilihan lain, Luz pun segera untuk pergi membantu Eda. Singkat cerita, saat mereka sudah berhasil mendapatkan kembali mahkota tersebut, ternyata itu hanyalah mahkota biasa. Namun Eda menjelaskan bahwa walaupun itu benda biasa, namun itu sangat berarti bagi King. Mereka pun melawan beberapa penjaga, lalu kembali ke The Owl House. Setelah mereka kembali, Eda pun menepati janjinya, lalu membuka portal menuju bumi kembali. Namun, Luz berpikir, lebih baik dia berada di tempat itu daripada harus berada di kemah musim panas. Akhirnya, Luz pun mengurungkan niatnya untuk segera kembali dan memutuskan untuk tinggal di sana beberapa waktu. Dan Luz pun juga meminta agar diajarkan sihir oleh Eda. Eda pun menyetujuinya, lalu Luz diberikan kamar kosong untuk beristirahat. Hari-hari berikutnya, Eda pun mengajak Luz untuk ke tempat sebuah bangkai hewan yang berisi barang-barang berharga yang bisa dijual kembali. Namun Luz pun menolak, karena yang dia inginkan hanyalah belajar sihir. Lalu Luz pun memutuskan untuk berjalan-jalan di hutan sambil menenangkan diri. Lalu dia pun tanpa sengaja melihat ada penyihir yang seusia dengannya. Luz pun mencoba untuk memperhatikan penyihir tersebut dari balik semak-semak. Penyihir tersebut tampak sedang marah. Lalu tanpa sengaja Luz pun ketahuan. Luz pun akhirnya berkenalan dengan penyihir tersebut. Dan ternyata penyihir tersebut bernama Willow. Ternyata dia marah
karena dia gagal untuk membuat makhluk jahat yang harus dia presentasikan di depan kelasnya. Lalu Luz pun memiliki ide. Dia menawarkan diri untuk menjadi makhluk jahat. Dengan imbalan, dia bisa berkeliling dan melihat-lihat sekolah sihirnya Willow. Lalu Willow pun menyetujuinya. Lalu mereka pun bergegas ke sekolah. Di sekolah, mereka bertemu dengan Gus. Gus adalah ketua dari kelompok orang-orang yang sangat tertarik dengan benda-benda manusia. Tentunya, Gus pun sangat kaget saat dia bisa bertemu dengan manusia untuk pertama kalinya. Lalu Luz pun berkenalan dengan Gus. Singkat cerita, waktu presentasi pun tiba. Awalnya berjalan lancar. Namun tiba-tiba ada seorang siswa bernama Emity yang merasa ada hal yang ganjil. Lalu ia pun melaporkannya kepada kepala sekolah. Setelah itu kepala sekolah pun menguji Willow dengan cara dia harus memotong makhluk jahatnya. Tentu saja Willow tidak bisa memotong seorang manusia. Alhasil, Willow dan Luz pun harus kabur dari sana. Namun mereka terlambat karena tempat itu semuanya sudah diblok oleh kepala sekolah. Namun akhirnya mereka pun berhasil menemukan jalan keluar. Lalu setelah itu Luz pun dibanet dari sekolah tersebut. Keesokan harinya, Luz pun kembali meminta Eda untuk mengajarkannya sihir. Namun saat Eda akan mencontohkan satu sihir, dia pun mengantuk lalu tertidur. Luz pun mencoba mengulang apa yang telah dilakukan oleh Eda, namun tidak ada hasil. Lalu Kings pun bercerita bahwa Eda setiap pagi meminum sebuah ramuan. Mungkin saja itulah ramuan yang memberikan kekuatan kepada para penyihir. Lalu Kings pun membantu Luz untuk mengambil ramuan tersebut. Namun ternyata mereka salah. Ramuan tersebut adalah ramuan yang menahan kutukan Eda selama ini. Ternyata Eda memiliki kutukan yang dapat membuatnya berubah menjadi monster. Luz dan King pun berusaha dengan keras untuk mengalahkan Eda yang telah berubah wujud menjadi monster. Namun pada akhirnya mereka pun berhasil dan semua kembali normal. Keesokan harinya, Luz pun meminta Eda untuk membantunya agar dia bisa diterima di sekolah penyihir. Awalnya Eda menolak, namun setelah kejadian kemarin, akhirnya Eda pun sadar. Lalu Eda pun pergi ke kantor kepala sekolah untuk mendaftarkan Luz. Singkat cerita, Luz pun akhirnya diterima, lalu dia resmi menjadi salah satu murid dari sekolah sihir tersebut. Luz pun menjalani hari-hari selanjutnya sebagai pelajar di sekolah tersebut. Lalu suatu pagi, ada pengumuman bahwa Emity akan menjadi Ratu Prom. Luz yang tak tahu apa itu prom, dia pun menanyakannya kepada Emity. Lalu Emity pun menjelaskan bahwa menjadi Ratu Prom itu bukan hanya tentang pesta dansa, namun Ratu Prom juga harus melawan seorang monster yang akan keluar pada malam harinya yang bernama Grom. Emity pun merasa tidak siap untuk tugas ini. Dan akhirnya Luz pun menawarkan diri untuk menjadi Ratu Prom pada malam itu. Lalu Emity dan kedua saudaranya melatih Luz agar siap untuk melawan Grom. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Awalnya Luz berhasil seimbang melawan Grom, namun pada akhirnya ia terpojok dan merasa tidak sanggup lagi untuk melawan Grom. Dia pun kabur ke hutan, lalu Grom pun mengejarnya. Luz pun tidak tahu harus berbuat apa. Dan tiba-tiba datang Emity yang membantu Luz untuk mengalahkan Grom. Dan pada akhirnya Emity dan Luz berhasil mengalahkan monster tersebut. Setelah semuanya selesai, Luz pun bertanya kepada Emity siapa yang sebenarnya ia ingin ajak ke pesta dansa. Namun Emity pun menjawab bahwa itu tidak penting. Ya, dan ternyata yang ingin diajak adalah Luz. Dan sepertinya Emity ada rasa kepada Luz. Ya otomatis sepertinya mereka. Beberapa hari berikutnya, saudara Eda yaitu Lily diperintahkan oleh Kaisar untuk menangkap Eda karena Eda adalah salah satu penyihir yang menggunakan sihir liar. Namun Lily dan pasukannya gagal. Lalu akhirnya Lily dipanggil kembali ke kastil oleh Kaisar. Di tempat lain, Luz pun teringat dengan kejadian saat Eda menjadi monster. Lalu dia pun berinisiatif untuk mengembalikan Eda menjadi normal. Dan kebetulan pada hari itu, sekolah Hexside sedang mengadakan studi tour ke kastil milik Kaisar.
Ternyata di kastil tersebut ada banyak barang-barang sihir, yang salah satunya adalah topi penyembuh yang dapat menyembuhkan kutukan Eda. Singkat cerita, Luz yang dibantu Willow dan August, mereka berhasil mengambil benda keramat tersebut. Namun mereka pun ketahuan oleh Lily. Lily pun melepaskan Willow dan August, lalu menangkap Luz sebagai tahanan. Dia berencana agar menjadikan Luz sebagai sandera agar Eda mau menyerahkan diri ke hadapan Kaisar. Willow dan August pun segera pergi ke The Owl House untuk memberitahu kejadiannya kepada Eda. Eda pun segera pergi ke kastil Kaisar, lalu segera menyelamatkan Luz. Singkat cerita, Luz pun akhirnya bisa selamat, namun Eda harus ditangkap sebagai gantinya. Luz pun kembali ke The Owl House, lalu dia merencanakan rencana balas dendam bersama King. Luz dan King pun kembali ke kastil Kaisar. Lalu akhirnya dia pun berhasil menerobos sampai ke kurungan milik Eda. Namun saat hendak dilepaskan, Eda pun menolak karena dia merasa ini bukan salah Luz. Eda pun memberikan kunci dan juga pintu menuju ke bumi kepada Luz. Lalu setelah itu mereka pun berpisah karena kurungan Eda naik untuk dieksekusi. Setelah itu datanglah Lily. Lily mencoba menjelaskan semuanya, namun Luz yang sudah terlanjur emosi, dia pun segera menyerang Lily. Namun pada akhirnya Lily pun menjelaskan semuanya, bahwa ternyata dia yang telah memberikan kutukan itu kepada Eda dan dia menyesalinya. Pada awalnya, Kaisar menjanjikan akan menyembuhkan kutukan Eda, namun Kaisar mengkhianati janjinya. Setelah itu, Lily pun berkhianat kepada Kaisar. Saat Lily hendak membantu Luz untuk menolong Eda, Kaisar pun datang dan langsung meminta kunci dan pintu menuju bumi yang dipegang oleh Luz. Karena tidak ada pilihan lain, Luz pun memberikannya. Namun sebelum ia memberikannya, di pintu tersebut sudah ditempelkan mantra oleh Luz yang membuat pintu itu terbakar dan akhirnya rusak. Luz pun akhirnya menyelamatkan Eda. Singkat cerita, akhirnya Luz, Eda, Lily dan King pun berhasil pulang kembali. Lalu Lily pun mengeluarkan mantra yang dahulu dia pernah gunakan untuk menyembuhkan luka. Ternyata mantra tersebut berhasil untuk menyembuhkan kembali Eda dan akhirnya mereka pun kembali bersama. Di tempat lain, Kaisar sedang melanjutkan rencananya untuk memperbaiki pintu menuju bumi. Tamat. Begitulah cerita di Owl House Season 1. Mohon maaf jika ada kekurangan, ya karena ini video pertama saya ya. Jadi kalau ada kritik atau saran bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan di like ya, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.